Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 431, Kejar dan Bunuh. Membunuhku. Apakah kau sanggup? Api amarah berkobar di mata Deng Huo. Dia adalah ahli sejati yang menentang surga. Bahkan ketika berhadapan dengan seorang penguasa biasa, dia mampu dan siap bertarung dengan kekuatannya. Di seluruh medan perang berapi-api, tanpa adanya penguasa saat ini, siapakah yang berani berpikir untuk membunuhnya? Bahkan 3 ahli penentang surga di pihak Markis Darah Melayang tidak berani mengatakan hal itu. Tapi sekarang, Jian Wushuang ingin membunuhnya. Kau akan segera tahu apakah aku mampu. Jian Wushuang tidak banyak bicara. Dengan penindasan sungai darah, boneka darah telah bergegas di depan Deng Huo secepat mungkin. Ketika tinju boneka darah menyerangnya lagi, sudut mulut Deng Huo berkedut sedikit, tetapi dia harus bertahan dengan kekuatan penuhnya. Dengan suara keras, Deng Huo terdorong mundur beberapa langkah. Namun, sebelum ia kembali seimbang, sebuah bayangan muncul di depannya. Cahaya pedang yang dingin, dengan niat yang tegas dan putus asa, menusuk kepalanya dengan keras. Wajah Deng Huo memucat. Ia segera mengayunkan pedangnya, yang bertabrakan dengan cahaya pedang yang dingin. Kemudian, kekuatan tandingan dengan cepat menciptakan jarak di antara keduanya. Anak ini. Deng Huo menatap Jian Wushuang dengan ketakutan. Kekuatan spiritualnya hampir habis. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya hampir pulih. Bagaimana itu bisa terjadi? Deng Huo tercengang. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa Jian Wushuang telah mengolah keterampilan penciptaan surgawi, yang awalnya menentang tatanan alam. Bukan hanya kecepatan pemulihan kekuatan spiritualnya yang sangat tinggi, tetapi kecepatan penyerapan ramuannya juga sangat menakutkan. Untuk ramuan atau cairan spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual secara perlahan, prajurit lain membutuhkan waktu lama untuk menyerapnya, tetapi Jian Wushuang dapat menyerapnya lebih cepat dengan keterampilan penciptaan surgawi. Dia baru saja menelan ramuan untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Tentu saja, efek ramuan itu cepat diserap, jadi dalam sekejap, sebagian besar kekuatan spiritualnya telah pulih. Brengsek. Deng Huo memasang ekspresi gelisah. Boneka darah dan Jian Wushuang sedang bertarung. Adegan terburuk muncul di depan Deng Huo. Berlari. Tanpa ragu-ragu, Deng Huo berbalik dan dengan kasar bergegas keluar dari rumah gua itu. Pergi. Niat membunuh melonjak di mata Jian Wushuang. Pedang pembunuh 3 di tangannya bergetar hebat saat dia mengejar dengan boneka darah. Di luar Jiuse Cave Mansion, pertempuran sengit antara kedua kubu masih berlangsung dan berubah menjadi sangat panas. Situasinya sungguh mengerikan. Di antara kedua kubu Markis Darah mengambang, He Yunchong adalah yang terlemah dan telah dibantai. Selain itu, Su Huo, seorang ahli tingkat atas yang diundang dari tahap 3, juga telah dibantai. Oleh karena itu, 2 orang telah meninggal. Di kubu Markis Bulan Pucat, selain tetua berpakaian hijau yang dibunuh oleh Jian Wushuang, ahli tingkat 3 lainnya juga tewas. Selain itu, 2 orang terluka parah. Pertarungan sengit ini masih menemui jalan buntu. Saat bertarung melawan Raja Tulang, Markis Duosin sesekali melirik pintu masuk rumah gua di bawah. Semua ahli dari kubu Markis Darah Melayang bertarung melawan kita di sini, jadi seharusnya ada ahli yang menyebarkan formasi serta pendekar pedang di rumah gua. Seharusnya sangat mudah bagi Master Deng Huo untuk membunuh mereka dengan kekuatannya. Mengapa aku belum melihatnya keluar? Duosin Markis dan para ahli lainnya dari kubu Markis Bulan Pucat memiliki keyakinan penuh terhadap kekuatan Deng Huo. Di seluruh medan perang berapi-api, tanpa adanya penguasa saat ini, Deng Huo, ahli yang menentang surga, tidak terkalahkan. Raja Tulang dan yang lainnya sangat khawatir. Situasi di sini sudah stabil. Sekarang kuncinya ada di rumah gua. Aku tidak yakin apakah pendekar pedang dapat menangkap Deng Huo, pikir Raja Tulang. Dia tidak menyangka Jian Wushuang bisa menyaingi Deng Huo. Dia hanya berharap Jian Wushuang bisa mengalahkan Deng Huo, sehingga Lady Red akan memiliki kesempatan untuk menyebarkan formasi. Tapi saat ini, wah! Terdengar suara gemuruh dari dalam gua, diikuti oleh sesosok tubuh yang melesat keluar bagaikan bola meriam. Dia sudah muncul. Para ahli yang bertempur dari kedua kubu memandang ke seberang kehampaan. Terlihat sesosok tubuh sedang mundur dengan cepat. Jelas, pria itu telah dipaksa keluar dari rumah gua. Setelah ia mampu berdiri tegak, wajahnya yang tua terlihat jelas dengan noda darah di sudut mulutnya. Ini adalah Master Deng Huo. Setelah melihat wajah itu dengan jelas, para ahli dari kubu Markis Bulan Pucat tidak dapat menahan rasa terkejut. Tiba-tiba, dari dalam rumah gua itu, 2 sosok, satu demi satu, dengan cepat bergegas keluar. Sosok di depan berwarna merah tua, dan tampak sangat kuat. Dia langsung menyerbu ke arah Deng Huo seperti binatang buas kuno. Kemudian, sebuah tinju dengan kekuatan miliaran ton, dengan kekuatan mengerikan yang melonjak di dalamnya, langsung menyerang Deng Huo.
Deng Huo menyadari betapa mengerikannya sosok merah tua itu, jadi dia tidak berani melawan. Sosoknya menghindar dan mundur dengan kasar. Wah! Tinju yang dahsyat menghantam ruang hampa, tetapi kekuatannya masih meledak dan mengguncang seluruh langit dan bumi. Kemudian menembus kekosongan dan melewati tanah di bawahnya. Seketika, tanah terangkat ke udara. Debu beterbangan di mana-mana. Sebuah lubang besar yang meliputi ratusan meter, sedalam 10 meter, muncul. Deng Huo yang baru saja menghindari pukulan boneka darah dan melihat kekuatan pukulan itu, bahkan tidak dapat merasa beruntung ketika sebuah bayangan pedang sedingin es, bagaikan kilat, menyambar keras ke arah kepalanya dengan niat membunuh yang menentukan. Itu tetap pedang itu. Itu adalah keterampilan unik Jian Wushuang yang terkuat. Brengsek. Deng Huo mengumpat dalam hatinya. Dia tidak berani menangkis serangan boneka darah. Namun, keterampilan pedang terkuat Jiang Wushuang juga memiliki kekuatan yang tidak biasa. Dia dapat dengan mudah menangkisnya dalam pertarungan normal, tetapi baru saja dia lolos dari serangan boneka darah, tanpa waktu untuk menggunakan teknik yang tepat untuk menangkisnya. Dia harus minggir dalam pertarungan yang sengit. Bayangan pedang yang seperti kilat menembus kekosongan di samping tubuh Deng Huo dan langsung menghantam tebing gunung di belakang mereka. Gelombang-gelombang gunung itu benar-benar tertembus, memperlihatkan sebuah gua spiral. Setelah melihat kekuatan pedang itu, wajah Deng Huo tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut sedikit. Tubuhnya melesat keluar dengan gila-gilaan. Dengan tatapan mata dingin, Jian Wushuang tidak berniat melepaskan Deng Huo. Dengan bantuan alam sungai darah, dia bergegas mengejar Deng Huo. Dengan cepat, Jian Wushuang, boneka darah, dan Deng Huo menghilang di kejauhan cakrawala. Di kehampaan di luar Jiuse Cave Mansion, semua orang tercengang. Para pakar dari kubu Markis Darah Melayang dan kubu Markis Bulan Pucat semuanya tercengang. Deng Huo, Tuan Deng Huo, melarikan diri dan dikejar. Dia melarikan diri. Bagaimana mungkin? Deng Huo, ahli super di tingkat penentang surga, makhluk tak terkalahkan di alam suci, melarikan diri. Terlebih lagi, mereka telah melihat dengan jelas bahwa pria yang mengejar Deng Huo adalah Jian Wushuang, bersama dengan seorang pejuang boneka yang kekuatannya mengerikan. Tercengang. Semua orang tercengang.